Selamat malam dan perkenalkan nama saya Christian Fernandes Ibarani. Saya akan mengerjakan tugas fisika nomor 4 melanjutkan materi yang kemarin dengan soal berikut. Baik, di soal yang pertama ini gaya A itu gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda A dan B. Diketahui itu massa A itu 5 kg, massa B itu 4 kg, densitas B itu 0,5, dan kinetis B itu 0,2 koefisiennya. Oke, yang A gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda A dan B. Kita bikin gaya di benda A dulu ya. Di benda A itu ada massanya itu WA, dan ke arah atas itu adalah tegang tali. Itu gaya yang benda A. Dan benda B itu sama, ada tegang tali juga. Terus ada mengarah ke bawah itu mas B, berat B, gaya berat B. Terus gaya berat B cos, masukkan derajatnya 37 derajat. Terus ada gaya gesek itu FG. Terus ke belakang itu berat B sin 37 derajat. Terus karena bendanya tuh kena sini, itu ada namanya gaya normal. Ini gaya yang bekerja pada benda A dan B. Oke, kita masuk ke B. Ya, untuk soal nomor B ini itu kita disuruh besar gaya berat benda A dan B, itu berat A dan B. Itu kita tulis rumusnya itu massa A sama dengan WA sama dengan massa kali gravitasi. Kita masukkan massa A nya itu dia 5 kg dikali gravitasi itu kita asumsikan 10, itu sama dengan 50 Newton. Dan yang untuk B, WB sama, masukkan massa kali gravitasi sama dengan masukkan massanya 4 kg kali gravitasinya sama dengan 10, itu 40 Newton. Oke, kita masuk yang C. Baik, di soal yang C ini kita disuruh besar gaya normal benda A dan B. Kita tinjau dulu, yang memiliki gaya normal itu adalah benda B karena dia menyentuhkan permukaan. Maka kita masukkan rumusnya itu, karena gaya normalnya ini kan ada ketika dia diam bendanya. Jadi kita masukkan itu sigma F sama dengan 0. Maka N sama dengan, ya, kita masukkan WB karena dia berlawanan, WB kali cos 37 derajat, N sama dengan, masukkan WB nya tadi itu 40 dikali cos 37 itu ada 0,8. jadi gaya normalnya itu, besar gaya normalnya itu adalah 32 Newton. Kita masuk yang D. Baik, pada bagian D ini kita disuruh untuk mencari besar gaya gesek pada benda B. Nah, besar gaya gesek kenapa pada benda B? Karena yang menyentuh permukaan itu dia cuma yang benda B, kalau benda A itu enggak. Jadi kita bayangkan saja yang benda B itu, berarti kita masukkan di dalam gaya gesek itu ada statis dan kinetis. Statis itu untuk yang diam dan
kinetis itu bergerak. Jadi kita masukkan dulu yang pertama itu statisnya itu. Masukkan Fg sama dengan mu S, karena kita nyari yang diam ya, statis, mu S dikali N Newton. Itu sama dengan mu S nya ini kita masukkan tadi berapa, yang B 0,5, yang statis itu 0,5 dikali masukkan Newton ini tadi 32, jadi hasilnya itu adalah 16 Newton. Oke, karena yang statis sudah dapat, kita cari yang kinetis. Masukkan yang mu kinetis dikali Newton, sama ya. Masukkan kinetisnya itu dari berapa nilainya, 0,2 dikali Newton itu 32, hasilnya itu adalah 6,4 Newton. Jadi ini untuk yang kinetis, statis, dan ini untuk kinetis. Nah, kita masuk yang E. Nah, selanjutnya itu kita disuruh arah gerak sistem pada bagian yang E. Jadi asumsi kita itu arah gerak sistem itu ada beberapa asumsi. Yang pertama itu dia bergerak ke kiri atau ke kanan, dan asumsi kedua itu dia itu diam. Nah, kita coba yang diam dulu. Karena dia diam, kita masukkan sigma F sama dengan 0. Jadi kita tinjau dulu benda yang A. Gaya yang dikerja pada benda A itu ada WA dan T. Masukkan T dikurang WA sama dengan 0. T berarti T itu sama dengan WA. Jadi itu T sama dengan 50 Newton. Oke. Baik, sekarang kita tinjau yang benda B. Itu kita masukkan T, tegang tali, dikurang arah yang berlawanan itu ada WB sin 37 derajat. Dikurang juga gaya geseknya yang diam, Fg sama dengan 0. Kita masukkan T yang tadi itu 50 Newton, dikurang masukkan WB nya 40 dikali sin 37 itu 3/5 dikurang 16. 16 ini dari mu sintetis B yang gesek diam 16 itu sama dengan 0. Masukkan 50 dikurang ini habis 8, masukkan 24 dikurang 16 sama dengan 0. 50 kurang 40. Seperti kita tahu itu 50 kurang 40 itu adalah 10. Tapi di sini harus 0. Berarti asumsi kita asumsi tinjau geraknya ini adalah diam itu adalah salah, guys. Oke. Nah, sekarang kita berasumsi bahwa bendanya ini bergerak. Mana karena ini jadi karena sini bergerak itu jadi WA ini adalah positif dan T itu adalah negatif. Jadi gaya berlaku itu sigma F sama dengan M massa kali kecepatan. Ini yang bergerak. Oke. Kita tinjau benda A. A minus T
sama dengan M kali A. Berarti minus T sama dengan minus WA ditambah M kali A. Jadi kita membuat minus ini positif, minus kali minus itu kita pindahkan jadi T sama dengan masukkan WA itu udah 50, karena dia minus kali minus sudah jadi positif 50. Terus karena udah positif ini jadi dia dikurang minus masanya tadi, masukkan masanya itu 5 kali A. Jadi T itu 50 kurang 5A, itu persamaan 1. Oke, sekarang kita tinjau itu benda yang B. Jadi benda-benda ini T itu menjadi positif, itu masuk tetap sama, F sama dengan M kali A. Jadi T ini kurang, masukkan WB, B sin 37 derajat dikurang, masukkan gaya geseknya FG, terus sama dengan M kali A. Oke, terus T kurang, masukkan WB, WB nya itu adalah 40 dikali 3/5. Dari mana 3/5 nya? 3/5 adalah dari sin 37 derajat dikurang FG, masukkan FG nya masukkan nilainya yang kinetis ya, karena dia bergerak. 6,4 sama dengan 4 ini dari massa B 4 kilo kali A. Jadi T dikurang ini habis 8 324 dikurang 6,4 sama dengan 4A. T dikurang 30,4 sama dengan 4A. Terus kita pindahkan 30 ke sini, T sama dengan 30,4 tambah 4A. Itu kita dapat persamaan kedua. Nah, setelah dilakukan yang seperti tadi itu, kita melakukan yang ini namanya substitusi. Jadi kita masukkan nilai yang persamaan 1 dan persamaan 2. 50 kurang 5A sama dengan, masukkan yang 30,4 tambah 4A. Nah, 50 kita samakan variabelnya 50, masukkan yang 30 kurang 34 dengan 5A jadi positif, 5A tambah 4A itu jadi ini 19,6 sama dengan ini jadi 9A. Kita tukar jadi 9A 19,6, ganti ruasnya guys, A sama dengan 19,6 bagi 9, yaitu A sama dengan 2,17 meter per sekon. Nah, karena kita udah dapat kecepatannya itu, jadi udah termasuk jawaban yang F juga. Seperti itu kawan-kawan. Nah, untuk yang G itu kita suruh tegangan tali yang digunakan. Itu masukkan T, kita pergi ke persamaan 1 tadi. Persamaan 1, 50 kurang 5A.
50 kurang 5A, yaitu 50 kurang 5. Masukkan tadi nilai A yang kita dapatkan itu adalah 2,17. T50 dikurang, ini dikali jadi 10,85. Jadi yang kita dapat itu adalah T sama dengan 50 kurang ini adalah 39,15. Jadi ini untuk jawaban yang D, teman-teman. Cukup sekian. Sekian penjelasan fisika dari saya. Apabila ada salah perbuatan dan penjelasan, mohon dimaafkan. Saya Christian Fernandes Barani mengucapkan terima kasih.